Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bertemu lagi di tahun yang baru. Tahun yang penuh dengan berkat, promosi, keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan. Kita sekarang sudah ada di tanah perjanjian. Kita sudah ada di tanah yang diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan, Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Khotbah ini saya beri judul, lupakan yang di belakang. Semua katakan, lupakan yang di belakang. Amin. Semua setuju? Kita sudah ada di tanah perjanjian, jadi yang di belakang harus kita lupakan. Bapak Ibu Saudara, kebanyakan orang tidak mempunyai sukacita dalam jiwanya. Karena mereka tidak dapat melupakan orang-orang yang membuat mereka menderita. Entah suami, istri, anak-anak, mertua, tetangga, teman di kantor, pacarnya, atau dan banyak hal lain lagi. Mereka tidak dapat melupakan kejadian-kejadian yang membuat mereka sedih atau membuat mereka gagal. Tanpa sadar, mereka suka menyiksa diri mereka sendiri dengan membiarkan orang-orang atau kejadian yang menyusahkan mereka itu. Kejadian itu menguasai pikiran mereka. Kejadian itu membelenggu jiwa mereka. Dan tidak pernah mau melepaskan diri mereka dari semuanya itu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu masa lalu Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu masa lalu Anda. Apakah Anda memiliki masa lalu yang penuh dengan dosa? Apakah Anda begitu berat untuk dilupakan dosa itu? Tapi saya mau katakan, seburuk apapun masa lalu Anda harus melupakannya. Seburuk apapun masa lalu yang kau hadapi, yang begitu berat dan menyiksa hidupmu, jiwamu, saya mau katakan, Anda harus melupakannya. Kita semua sudah ada di tanah perjanjian. Jadi semua itu harus dilupakan. Saudara setuju dengan saya? Seberat apapun kesalahan-kesalahan yang pernah Anda buat di masa lalu, Anda harus melupakannya. Mengapa Anda harus melupakan kesalahan-kesalahan itu? Karena pertama, saya catat di sini, karena itu sudah terjadi. Kesalahan itu sudah terjadi, saudara. Dan kalau saudara memikirkannya terus menerus, itu akan membuat Anda sedih dan tersiksa. Jadi hari ini belajar untuk melupakan kesalahan itu. Karena semua itu sudah terjadi. Saudara pikirkan nanti membuat jiwa saudara tersiksa. Kenapa lah ya kita buat itu, kenapa lagi begini. Itu membuat saudara tersiksa. Padahal saudara sudah ada di tanah perjanjian. Tanah yang diberkati Tuhan. Yang kedua, kenapa harus melupakan kesalahan-kesalahan di masa lalu? Karena tidak dapat mengubahnya. Anda membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak produktif dan tidak dapat diubah. Saudara, kejadian masa lalu itu sudah terjadi, tidak bisa diubah lagi. Cara apapun tidak bisa dipakai untuk mengubahkan peristiwa atau kejadian itu. Karena itu sudah terjadi. Dan karena sudah terjadi, Anda harus melupakannya. Yang ketiga, mengapa Anda harus melupakan kesalahan itu? Karena menghambat masa depan Anda. Saudara, kita ini berjalan maju ke depan. Kalau Anda bawa masa lalu Anda, itu sangat menghambat masa depan Anda. Anda tidak bisa melihat sesuatu di depan. Karena kesalahan atau masa lalu itu begitu menghambat Anda. Bapak Ibu Saudara, ingat kesalahan yang pernah Anda buat di masa lalu akan mempengaruhi suasana hati dan pikiran Anda. Jadi lupakanlah. Tidak bawa keuntungan, justru penderitaan. Kenapa kita harus melupakan kesalahan-kesalahan di masa lalu itu? Yang keempat, karena terjadi pada semua orang. Amin, saudara. Semua orang pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Tidak ada yang tidak. Entah engkau ayah, entah orang tua, suami, istri, anak, mertua, sahabat kita, teman kita di kantor, di tempat berbisnis, kita semua pernah buat kesalahan. Tidak ada yang tidak buat kesalahan. Jadi mari kita lupakan. Jangan bawa kesalahan-kesalahan masa lalu
yang pernah saudara dan saya buat untuk masuk lagi di tanah perjanjian. Ingat, kita sudah di tanah perjanjian. Tanggal 31 kita sudah terima itu berkat. Tidak boleh lagi bawa masa lalu itu. Karena itu akan menghambat saudara melihat masa depan saudara. Itu menghambat saudara untuk melihat hal-hal supranatural yang akan Anda kerjakan. Bukan kita ada di gereja supranatural, di mana mujizat supranatural terjadi, Tuhan akan terus lakukan itu. Tapi Tuhan mau, jangan lagi fokus ke masa lalu. Kesalahan-kesalahan pernah kita buat di masa lalu. Saya percaya Tuhan sudah pulihkan kita sebelum kita masuk Natalan. Keluarga suami istri sudah dipulihkan. Istri dan suami, orang tua dan anak. Peristiwa itu kita sudah berpelukan. Dan saya percaya waktu kita berpelukan, semua sudah selesai. Jangan bawa lagi masa itu di tahun yang baru. Karena kita mau terima berkat Tuhan yang besar. Saya percaya apa yang dibuatkan Bapak Gembala terus terjadi. Akan ada banyak orang kaya baru yang muncul. Anda perlu kaya. Perlu saudara. Selama ini kita lihat orang kaya di gereja sedikit. Tapi Tuhan mau kita juga jadi orang kaya. Karena gereja ini harus disemarakan. Amin saudara. Gereja ini harus disemarakan. Ada pujian, ada penyembahan, ada pengucapan syukur. Ada multiplikasi jiwa. Sehingga kita terus dalam pujian, pengagungan, penghormatan akan Tuhan. Anda itu perlu kaya. Anda perlu punya uang. Dan saya percaya apa yang sudah dinubuatkan Gembala itu akan terjadi. Saya lihat banyak orang sudah mulai muncul di gereja ini. Anak-anak muda beberapa orang sudah mulai muncul menjadi orang kaya. Dan saya mau katakan puji Tuhan. Dan Tuhan mau Anda diberkati. Saudara, Tuhan tidak mau kita miskin, tidak. Tuhan angkat kita dari kemiskinan, dari hidup pas-pasan untuk berkati kita. Tuhan kasih kita kekuasaan seperti Bapak Gembala khotbah. Dengan kekuasaan kita ambil itu sumber daya. Lalu kita kasih untuk orang-orang yang membutuhkan. Saudara, masih banyak orang susah di dunia ini, khususnya di gereja kita. Kita perlu perhatikan mereka, tidak boleh hidup untuk diri. Amin. Jadi mari buanglah semua kesalahan itu. Kita sesama dalam gereja buang sudah. Kita mau lihat berkat besar, bukankah di gereja ini kita saudara bersaudara? Saudara, gereja GKRI itu luar biasa DNA-nya. Itu kerukunannya sangat kuat. Dan saya mau di gereja kita GKRI Hidup Am memiliki DNA itu. Kita saling mengasihi, kita saling menolong, kita saling menguatkan, kita saling menopang. Ngapain kita bermusuhan? Ngapain kita teror sana sini? Kita hantam sana sini lewat SMS, lewat WA. Itu membawa keuntungan buat setan dan roh jahat. Kita ini keluarga. Yang satu susah, semua susah. Kemarin saya ditelepon tanggal 1 pagi-pagi oleh seseorang jemaat ini. Dia berkata, Mama sekarang saya harus tinggalkan suami dan anak-anak saya. Saya bilang, kamu ke gereja tanggal 31? Tidak. Saya lari dari rumah karena suami saya usir saya. Dan tidak bawa pakaian. Saya bilang, kamu tidak telepon saya. Waktu 31 saya akan beli kamu pakaian. Kenapa tanggal 1 baru kamu telepon? Saya punya telepon rusak, Ma. Saya baru punya telepon dari orang. Apa masalahnya? Suami saya selingkuh lagi, Ma. Sudah doakan Bapak Gembala, sudah akui tapi berbuat lagi. Dan dia mau supaya selingkuhannya itu tinggal sama-sama dengan saya satu rumah. Saya mau bilang, Bapak Ibu Saudara, setan bekerja sangat kuat. Makanya ibu yang bilang buat saya, ibu seorang wanita hebat, dia bilang, tahun 2021 ibu Leni harus bangkit. Wanita-wanita itu harus bangkit. Hati saya hancur, saudara. Saya bilang, jangan kamu takut. Kamu harus tetap berdiri. Saya akan berdoa buat kamu. Dan saya percaya jemaat Hidup Ambon yang ada di sini tidak demikian. Saya sudah ajar saudara bagaimana mengasihi istri Anda. Bagaimana peluk dia. Saya harap Anda yang mendengar bertobat dan berubah. Jangan cuma hari itu berubah, tapi seterusnya berubah. Pandang istri Anda itu sebagai teman pewaris kasih karunia. Yang Tuhan taruh di samping saudara, hormati dia. Kalau Anda kejahatan, Anda berdoa Tuhan Allah sejauh saudara pun doa. Anda perlu menghormati pasangan Anda, mencintai dia, bukan kawin siri. Itu bukan ajaran Kristen, saudara. Itu bukan ajaran Alkitab. Di firman Allah bilang, jangan cemari tempat tidurmu. Jangan cemari dengan persinahan. Jangan cemari dengan perselingkuhan. Jangan cemari dengan perempuan sundal. Jangan. Itu pernikahanmu kudus. Tempat tidurmu itu kudus. Jangan biarkan wanita-wanita jahat menempati tempat tidurmu.
Itu tempat tidurmu bersama istrimu yang kau nikahi di gereja ini. Amin Bapak-Bapak. Saya terus berdoa buat orang itu saudara. Jadi saya mau bilang, dia bilang buat saya, Bapak Gembala sudah berdoa, dia sudah akui. Saya bilang waktu dia akui, dia tidak akui semuanya. Sehingga setan jahat masuk tambah jahat buat dia. Jadi kalau Bapak-Bapak mau pelayanan pribadi, tolong bilang semua apa orang yang dilayani itu. Itu harus dibilang supaya didoakan, dilepaskan, diputuskan. Kalau Anda tidak jujur dengan satu saja, dosa itu akan barana, dan Anda tambah jahat. Jadi kenapa orang sudah pelayanan pribadi oleh hamba Tuhan pelepasan, tapi buat dosa? Karena ada dosa yang dia sembunyikan. Dosa itu yang nanti hancurkan dia. Anda tidak perlu malu, katanya semua ini buat dosa. Amin. Sangat menyedihkan. Saya pikir pengajaran di gereja ini sangat keras dan sangat keras saudara. Mulai dari gembala yang Bapak Gembala kita sudah pergi. Sampai saya pikir pengajarannya begitu keras saudara. Saya pikir ini siapa yang ajar ini laki-laki untuk bawa istri selingkuhannya. Masuk tinggal sama rumah dengan istri aslinya. Itu sangat menyedihkan. Dan saya terus bersyafaat untuk orang itu. Saya percaya satu-satu akan goncang dia supaya dia tahu bagaimana menghormati Tuhan dan menghormati pernikahan kudusnya. Ya, saya percaya kita diberkati, amin. Saya percaya bapak-bapak di sini tidak seperti itu. Suaranya sedikit saja di sini ya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan agar kita melupakan apa yang ada di belakang kita. Paulus mengatakan hal ini karena ia telah mengalaminya. Paulus dulu, kita tahu dia ya, adalah Saulus, seorang Farisi dan ia sangat memahami dan melaksanakan hukum Taurat. Paulus adalah penganiaya jemaat. Dia juga hadir dalam peristiwa pelemparan batu kepada Stefanus. Artinya dia juga terlibat dalam kematian Stefanus. Paulus juga berniat untuk menangkap orang percaya di Damsyik supaya dibawa ke Yerusalem untuk dimasukkan ke dalam penjara. Tapi saudara lihat, Paulus menyadari kesalahan-kesalahan yang pernah dia buat di masa lalu. Makanya dalam satu suratnya dia berkata, dari semua rasul, akulah yang paling berdosa. Ini orang-orang jujur akui kesalahan. Makanya Tuhan pakai secara luar biasa. Jika ia menghabiskan energinya untuk memikirkan kesalahan-kesalahan itu, maka ia tidak akan melayani Tuhan dengan baik. Saya mau bilang buat kita semua, masa lalu tidak akan mengubah apapun. Masa lalu tidak mungkin diubah. Jadi jangan pikir akan lagi. Jangan boroskan energi Anda untuk memikirkan kesalahan-kesalahan yang pernah Anda buat. Dulu di kampung pencuri ayam, pencuri orang pun kadondong. Dulu apa lagi? Pencuri mama pun uang, pencuri bapak pun uang. Dulu parlente bini, parlente lagi. Itu kan sudah dulu saudara. Sing duduk ingat akan lagi. Tapi bertobat dan melupakan. Jangan boroskan energi Anda untuk memikirkan kesalahan-kesalahan yang Anda pernah buat di masa lalu. Lebih baik pakai energi Anda untuk waktu yang masih ada melakukan hal-hal yang berguna bagi kerajaan Allah. Amin. Masihkah Anda ingat pengalaman-pengalaman lama yang buruk? Kejadian-kejadian lama yang buruk? Masihkah Bapak Ibu Saudara ingat? Kalau masih ingat saat ini buatlah sebuah keputusan untuk melupakan dan memulai sesuatu yang baru bersama Tuhan. Memulai hidup yang baru bersama Tuhan. Kalau masih ingat pengalaman-pengalaman buruk, kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi, semua katakan pagi ini buat keputusan, buat komitmen untuk melupakannya. Dan juga komitmen untuk memulai hidup yang baru bersama Tuhan. Jangan pikir akan lagi. Nanti saudara kurus kering. Bagi Paulus, posisi tinggi, kekuasaan yang besar, status yang baik dan lain-lain, itu tidak ada artinya lagi. Karena ia telah menemukan apa yang dianggapnya lebih mulia dari segalanya, yaitu keselamatan dalam Kristus. Amin. Paulus berkata segala sesuatu itu sampah. Dulu saya begini, saya begini, saya begini. Orang Ibrani asli. Saya ahli dalam Taurat. Saya begini, tidak ada orang seperti saya. Tapi dia waktu berjumpa dengan Tuhan, dia bilang itu sampah. Kekuasaan, posisi tinggi, jabatan, itu sampah. Itu tidak punya arti lagi waktu dia berjumpa Tuhan. Amin saudara.
Paulus katakan itu sampah, bahkan itu kerugian bagi saya. Karena bagi saya mengenal Yesus itu lebih utama. Bagi saya perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu yang termulia. Karena jabatan kita, harta, kedudukan tidak bisa puaskan kita punya jiwa roh. Yang bisa puaskan kita punya roh jiwa itu Tuhan. Karena Dia yang menciptakan kita. Jadi waktu Paulus berjumpa dengan Tuhan, hidupnya dipulihkan. Dia anggap itu satu kerugian, dia anggap itu sampah. Dan dia tahu, dia berjumpa Tuhan itu satu kemuliaan. Itu satu hal yang luar biasa. Amin saudara. Kita percaya kalau semua berjumpa Tuhan beda toh. Kalau berjumpa Tuhan hidup jadi lain. Hidup jadi senang, hidup jadi sukacita. Selama kita belum berjumpa Tuhan, muka kita kering. Kita mudah marah, emosi, sumpah, maki, kutuk. Tapi waktu kita berjumpa Tuhan, kita senyum, kita ceria, kita sukacita. Amin. Di mana-mana kita buka gigi, kita ceria, kita menari, kita melompat. Betul? Kita bersukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita tinggalkan cara hidup kita yang lama dan hidup dalam pertobatan. Lupakan yang di belakang berarti tidak terikat lagi dengan kegagalan itu. Tidak terikat lagi dengan dosa-dosa masa lalu, kesalahan-kesalahan masa lalu, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dan kesombongan. Jadi lupakan itu semua. Yang perlu kita lakukan yaitu melupakan apa yang ada di belakang. Yaitu dunia yang jahat dan kehidupan lama kita yang berdosa. Dan kita arahkan diri untuk keselamatan dan sempurna dalam Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu. Alkitab berkata dengan tegas, lupakan yang di belakang. Semua boleh bilang? Ya hal-hal pahit itu lupakan sudah. Kemarin kalau ada bakalai pak kue Natal, lu buang akan sudah ingat akan lain. Kemarin pulang lama, laki bakalai karena lapar. Laki bakalai saudara, potong putus Tanjung Harapan. Nah, sudah lupa akan sudah kan berlalu. Ini saudara bawa akang lain. Malam Natal tuh saya bakalai beta, saya sumbang. Janganlah itu berlalu sudah. Tidak boleh diulangi. Amin. Tapi perempuan-perempuan wanita ini paling senang ulang-ulang akang. Kayak akang enak, nyaman begitu. Seperti mereka belum puas untuk suami dengar. Gitu. Mereka berkelahi tapi belum pas karena suami kan ada pakai itu. Lalu kemudian mungkin suami ada berjalan-jalan sedengar. Tapi mereka suka duduk waktu tepat. Waktu duduk santai. Lalu Pak kemarin saya tuh maki beta, sumpah beta kutuk. Oh saya memang paling jahat. Nah bagaimana pertengkaran jadi ulang. Jadi perempuan-perempuan selalu tidur. Tadi beta belum bakal dia habis besok pagi dulu. Selalu dinantikan masa itu untuk ke sekolah unek-unek. Sudah berlalu saudara. Saya kalau dengan suami saya berlalu jangan dibilang. Tidak boleh. Masalah itu nasi yang nasi lombok saja yang boleh bilang usai keluarga. Tapi wanita tidak suka yang begitu. Tidak suka kalau marah. Pak ini saya begini. Tidak bilang akan begitu saja. Saya mau di makanan saya enak. Saudara tidak akan pernah bilang begitu. Mesti bumbu-bumbu dulu. Saya memang saya tahu diri. Saya memang kali saya rumah saya tahu. Saya mama ajar saya memang saya tahu diri. Saya saudara-saudara saya ajar saya. Kita selalu tambah-tambah bumbu jadi enak begitu. Padahal waktu kita tambah bumbu itu membuat kita punya suami jadi emosi. Lalu kita bilang setan roh jahat ada dalam saya bertobat saya. Padahal yang setan jahat itu saudara bukan suami saudara. Kita selalu bilang kita pun suami dirasuk setan, kita lupa. Kita dirasuk setan, kita rasuk suami kita. Itu sudah saudara, jangan bilang yang itu lagi. Wanita kalau tidak pakai bumbu itu tidak enak, sepertinya tidak enak begitu. Jadi kalau sudah unek-unek di sini, tunggu kita cari tambah pas-pas, saudara lupa tahan tamose. Apalagi saudara pelayan di gereja, saudara PKS di gereja, pendoa di gereja. Tahu diri ini beta hamba Tuhan di gereja. Lalu karena suami tahu ya sudahlah, suami tunduk saja. Tapi saya percaya itu tidak baik. Amin. Wanita-wanita melayani Tuhan, amin. Sampai itu sudah kalau bicara sayur sudah. Dia bicara kemarin di pasar, papaya, bolong liang, anak-anak bolong liang. Itu sudah terlalu banyak bumbu, saudara. Suami makan, akhirnya suami mabuk. Iya, karena terlalu banyak bumbu yang ditaruh. Amin. Kalau saya marah sama suami saya, bilang masalah itu saja. Tidak pernah dia bilang saya keluarga atau saya bilang dia keluarga. Tidak boleh, kan kita dulu punya persoalan. Bukan keluarganya dan keluarga saya, tidak. Amin. Jadi tahun baru ini wanita-wanita dan istri-istri mulut tutup sudah bicara itu saja. Jangan tambah bumbu banyak. Bumbu banyak satu rumah itu jadi mabuk. Anak-anak juga ikut mabuk. Amin. Sudah diberkati.
Mengapa kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita? Paulus berkata, lupakan yang di belakang. Lupakan itu, jangan ingat lagi. Kita sudah ada di tanah perjanjian. Semua yang lama lupakan, sudah tinggalkan. Jangan bawa lagi. Dan saudara, pertanyaannya, mengapa kita harus melupakan yang ada di belakang kita? Yang pertama, karena kita adalah ciptaan yang baru. Semua bilang ciptaan yang baru. Iya. Bilang Pak Diri beta nih Subaru. Subaru toh? Mulutnya Subaru toh? Bapak-bapak, saya ada kutuk sumpah lah itu. Ibu-ibu, saya ada mulu lancang berlaki lah itu. Caranya saya ada lah itu. Kurang kuat karena mereka belum pengakuan seutuhnya. Karena kita adalah ciptaan baru, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Kita punya cara hidup baru. Perkataan-perkataan kita yang tadi emosi, amarah, sudah jadi perkataan-perkataan membangun, menguatkan. Tidak ada lagi perkataan-perkataan gosip, menjatuhkan, meremehkan, menghina, mempermalukan. Tidak ada lagi. Yang ada adalah kata-kata menguatkan, menghibur, menopang. Amin. Kata-kata yang membuat kita semakin gairah untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hidup kita harus selaras atau sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tadi tidak selaras, sekarang kita selaraskan. Tahun 2021, hidup saya harus selaras sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya kalau kita hidup selaras firman Tuhan, sesuai aturan Tuhan, hidup kita akan bahagia. Makanya penuaian akan terjadi. Kalau di gereja terjadi kekacauan, perpecahan, mana mungkin orang datang di sini? Orang bilang ini kehidupan apa, di luar sama saja kok. Di gereja lain banyak kok. Tapi ingat kita punya DNA, GKRI punya DNA tersendiri. Gereja kita adalah gereja keluarga. Kita saling menghargai, menghormati. Kita saling menguatkan, saling menghibur. Kalau ada salah, ada marah itu wajar. Apalagi kalau saudara salah berhadapan dengan saya, asal kuat dengar, talingan panas. Tapi saudara tahu jauh di lubuk hati saya mengasihi saudara. Kadang-kadang perkataan saya itu keras sekali, tapi tujuannya. Saya tidak reka-reka akan di sini lebih bilang saya. Waktu saya berhadapan, tiba-tiba perkataan itu keluar. Dan saya tahu itu perkataan dari Tuhan. Untuk kasih kaget saudara, bahwa jalan itu salah, harus kembali. Saya rindu semua di tahun 2021 adalah orang-orang hebat luar biasa. Amin Bapak Ibu. Kita juga tidak pernah susah bukan? Di meja-meja makan kita jam makan ada makanan. Di dompet-dompet kita tetap ada uang. Di rekening kita ada masuk uang di sana. Ada pekerjaan-pekerjaan baru yang Tuhan berikan untuk anak-anak kita. Mungkin saudara lihat cuma anak saya SD di TK, di PAUD kok begini sih apa-apa. Saudara akan melihat mereka bertumbuh naik dengan promosi. Itu sudah dinubuatkan oleh gembala kita sebelum dia pergi. Bahwa anak-anak GKRI hidup aman tuh anak-anak hebat. Akan jadi pemimpin-pemimpin hebat. Bukan saja di kota ini, bangsa dan bangsa-bangsa. Anak-anak GKRI akan menjelajah bangsa-bangsa. Mereka akan jadi misionaris, mereka akan bekerja, mereka akan ambil S2 di mana saja. Di negara-negara mereka akan datang ke tempat itu. Jadi mungkin ini masa anak-anak ini. Tapi masa anak-anak Bapak Ibu yang masih kecil-kecil. Mereka punya masa ada. Dalam masa itu Tuhan akan membawa mereka untuk menjelajah bangsa-bangsa. Saudara tahu itu anak-anak dari kecil sudah dibawa di sini. Bahkan dalam kandungan mereka, oleh ibu mereka. Dan saudara tahu saya punya mimpi besar untuk mereka. Saya melihat bahwa anak-anak itu akan menjelajah benua-benua bangsa-bangsa. Mereka mungkin akan bekerja di sana. Mereka juga mungkin akan menikah dengan orang di sana. Itu pasti terjadi. Karena orang tua saudara, karena orang tua yaitu Anda dengan sukacita bawa anak-anak untuk dididik di sini. Mereka masih kecil, masih PAUD, masih TK, masih SD. Tapi nanti ke depan kita akan melihat kemajuan yang hebat. Amin saudara. Jadi kalau sekarang anak-anak kita yang lain naik, kita bersyukur buat Tuhan. Di tengah COVID ada pekerjaan yang Tuhan kasih untuk anak-anak kita. Generasi berikut anak-anak yang di bawah, kita lihat mereka akan muncul sebagai pahlawan-pahlawan, sebagai pemimpin-pemimpin yang hebat. Karena orang tua mereka tahu bayar harga di rumah Tuhan. Tahu memberikan hidup mereka, harta mereka, waktu mereka, tenaga mereka, uang mereka bagi kerajaan Allah. Dan saya percaya itu akan terjadi. Mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Jangan ingat dosa-dosa itu. Kalau saudara ingat, iblis akan gunakan ingatan saudara. Untuk menjatuhkan saudara, untuk mengintimidasi saudara, untuk kembali kepada dosa itu. Jadi hari ini saya mau katakan lupakan.
Kalau Anda tidak melupakan, iblis akan pakai ingatan itu untuk intimidasi saudara terus. Oh saya itu orang jahat, oh saya orang jahat, oh saya buat kesalahan, oh saya begini, oh saya begini. Saudara akan jadi pusing dengan perkataan iblis. Saudara sekarang, iblis selalu pakai caranya itu intimidasi kita. Saya pernah alami, oh saya nanti mati. Saya nanti saya berhasil, saya punya anak saya pekerja, saya yang ada punya masa depan. Kalau saudara bilang dalam nama Yesus, saya taruh jat pergi. Beta punya anak punya masa depan, beta diberkati, beta punya suami sehat, beta punya istri sehat, kami akan umur panjang muka bumi. Amin. Iblis selalu pakai kesempatan itu untuk jatuhkan kita, runtuhkan kita, untuk membuat kita jadi tidak tenang, membuat kita gelisah. Jadi sekali lagi jangan ingat dosa-dosa itu, karena kalau saudara terus ingat, iblis akan hancurkan saudara. Rasul Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Amin. Kristus hidup dalam diri saudara dan saya. Jadi kalau orang macam-macam buat saudara, bukan mereka sakiti saudara, tapi Kristus yang ada dalam diri saudara. Amin. Karena dirimu bukan lagi Kristus yang hidup. Jadi orang-orang buat kesalahan buat saudara, bukan untuk saudara. Tapi mereka buat Yesus yang ada dalam diri saudara, itu menderita. Dan kalau orang-orang ini buat saudara demikian, Tuhan berurusan dengan mereka. Ciri-ciri orang yang Kristus hidup di dalamnya. Saya percaya bahwa saudara dan saya seperti itu. Yang pertama, ciri yang pertama, tunduk pada kehendak Tuhan. Kalau orang yang Kristus hidup di dalam dirinya, dia akan tunduk pada kehendak Tuhan. Lukas 22 ayat 42 berkata, ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini penundukan Yesus pada kehendak Bapaknya. Jadi kalau ada Kristus hidup dalam diri kita, kita akan hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita akan mengikuti kehendak Tuhan. Kalau Kristus hidup dalam diri kita, kita akan mengikuti apa kata firman Tuhan. Kita akan hidup selaras dengan firman Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang Kristus hidup dalamnya, hidupnya memuliakan Tuhan. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kalau orang yang Kristus hidup dalam dirinya, dia akan memuliakan Tuhan. Mulutnya selalu memuji-muji Tuhan. Mulutnya selalu kasih pujian untuk Tuhan. Amin. Mungkin dulu mulut maki-maki, sumpah serapah kutuk, tapi sekarang dipakai. Karena Kristus sudah hidup, maka mulutnya dipakai untuk menyanyi, memuji Tuhan. Setiap saat dia akan memuji-muji Tuhan. Yang ketiga, orang yang Kristus hidup dalam dirinya, itu dia mengandalkan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Jadi mereka andalkan Tuhan. Mereka belum lihat tapi mereka percaya itu terjadi. Itu kalau orang Kristus hidup dalam dirinya. Dia percaya kepada Tuhan. Dia belum lihat pekerjaannya tapi dia percaya Tuhan sudah kasih pekerjaan. Dia belum lihat promosi tapi dia percaya Tuhan sudah kasih dia promosi. Dia belum lihat hak-haknya, uang-uangnya yang diambil orang kembali. Tapi dia percaya bahwa itu akan kembali. Karena dia percaya Yesus hidup dalam dirinya. Dan karena Yesus hidup, Yesus yang akan menolong dia. Yesus yang akan mengembalikan semua yang hilang. Semua katakan Anda banyak terluka di tahun 2021. Ada hak-hak Anda yang hilang. Saudara punya tanah-tanah. Saudara punya hak-hak untuk tanah, untuk mobil, untuk rumah, untuk bisnis. Saudara merasa kok hilang ya. Kok tidak ada ya. Dan saya mau katakan buat saudara tidak. Itu tidak hilang. Tidak hilang saudara. Tunggu waktunya. Kristus yang ada dalam dirimu akan beroperasi, akan mengambil semuanya dan mengembalikan kepadamu. Tidak akan pernah hilang. Tahun ini uangmu itu akan dikembalikan. Tanah-tanah yang orang ambil akan dikembalikan. Hak-hakmu yang orang ambil semua akan dikembalikan. Tidak ada yang kurang. Karena engkau setia melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka hak-hakmu itu akan dikembalikan semuanya. Yang keempat, menampilkan karakter Kristus. Artinya ada buah roh dalam hidupnya. Orang-orang yang Kristus hidup, terjadi buah roh dalam hidup. Ada sukacita, ada damai. Ada sukacita, ada kesetiaan. Dan seterusnya. Ada kasih. Orang yang Kristus hidup dalamnya yang kelima memiliki pikiran dan perasaan Yesus. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
Jadi kita memiliki pikiran Kristus, perasaan Kristus. Yang kita pikirkan itu positif. Paulus berkata kami memiliki pikiran Kristus. Artinya pikiran-pikiran mereka itu positif. Pikiran-pikiran itu benar. Tidak ada pikiran-pikiran negatif dan buruk. Pikiran Kristus artinya sulit. Tapi pasti Tuhan tolong saya. Sekalipun aduh ini susah sekali. Bisnis saya, usaha saya. Tapi Tuhan pasti tolong saya. Amin. Karena dia punya pikiran Kristus. Bahwa itu pasti terjadi. Saudara sudah banyak berdoa di akhir tahun. Mungkin pada pagi hari atau sore hari. Saya mau katakan. Yang saudara doakan itu. Yang saudara pikirkan itu. Yang saudara doakan. Saya mau bilang buat saudara. Tuhan akan buat itu tahun ini saudara. Tahun ini itu akan terjadi setiap doamu. Pasti. Bukankah menutup akhir tahun. Kau menangis. Dan kau berbicara sama Tuhan. Tuhan persoalan saya begini, saya tidak mampu. Masalah saya, bisnis saya, keluarga saya, pergumulan saya. Saya percaya ada banyak orang yang menangis. Ada orang yang minta keadilan Tuhan. Dan hari ini saya mau bilang, semua itu tidak hilang. Tuhan menunggu waktu yang tepat untuk buat kedahsyatan. Yang membuat Anda itu kagum. Kok Tuhan bisa terjadi begini? Kok Tuhan hebat? Amin saudara. Jadi lupakan semua yang berlalu. Biarkan Kristus hidup dalam hidupmu. Sehingga kamu punya pikiran dan perasaan Kristus. Perasaan Kristus itu punya belas kasihan. Yesus berjalan kemana punya belas kasihan. Di mana-mana saja saudara. Sampai lupa makan, lupa minum. Lupa istirahat. Karena dari satu kota ke kota yang lain. Dari satu desa ke desa lain. Dia punya hati belas kasihan bagi orang banyak. Dia punya hati belas kasihan buat kita semua. Jadi mari kita memiliki perasaan yang Yesus miliki. Itu ada pada perasaan kita. Punya belas kasihan buat orang. Punya simpati dan empati buat orang. Tidak sekedar simpati. Tapi harus ada tindakan. Yaitu empati untuk menolong orang. Kita harus punya hati seperti itu. Perasaan Kristus. Yaitu mengasihi orang. Yang berikut saudara. Itu ciri orang-orang yang Kristus hidup di dalamnya. Dia tunduk pada kehendak Tuhan. Dia hidup memuliakan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Dia menampilkan karakter Kristus. Ada buah roh dalam hidup. Dan memiliki pikiran dan perasaan Yesus. Jadi kalau ada orang yang buat tidak adil buat saudara. Bukan saudara yang disakiti. Tuhan yang ada dalam diri saudara yang disakiti. Entah dalam bisnis saudara, tempat pekerjaan. Di tempat saudara bekerja. Di perusahaan-perusahaan. Di mana saja saudara bekerja. Dan hak-hak saudara tidak diberikan dengan baik. Saya mau bilang bukan Anda yang tersakiti. Tapi Tuhan yang ada dalam diri Anda yang dia sakiti. Dan Tuhan akan berperkara dengan dia. Karena Tuhan mengasihi saudara. Saudara itu biji mata Tuhan. Harta kesayangan Tuhan. Harta kesayangan. Kalau saudara disayang Tuhan. Masa Tuhan biarkan orang jahat ambil saudara punya hak? Tidak. Sementara saja saudara diproses. Tapi waktu Tuhan tiba. Kembalikan buat dia. Kata itu haknya, bukan kamu punya. Tuhan bekerja seperti itu. Jadi kalau saudara menderita sekarang, pikirkan bahwa itu akan dikembalikan. Pikirkan bahwa itu semua tidak akan kurang satu sen pun. Tidak akan, semua akan dikembalikan. Karena itu hakmu. Amin saudara. Saudara ingat wanita Kanaan yang selalu menampung Nabi Elisa di rumahnya? Betul, masih ingat? Dia tampung itu Nabi, kasih makan. Dia satu saat tidak punya anak. Dan didoakan punya anak. Dan ketika musim kelaparan tiba. Mereka pergi dari Israel menetap di Palestina. Dan waktu kembali. Karena Elisa bilang buat dia pergi. Elisa atau Elia ya. Pergi ke negeri Palestina. Karena kelaparan ini sangat hebat. Dan mereka menghormati Nabi itu. Mereka pergi 7 tahun. Mereka punya hasil-hasil itu diambil orang-orang. Lalu waktu dia datang menghadap raja, sementara Gehazi menceritakan bagaimana Elisa memberikan anak mendoakan anaknya kan tadi meninggal tuh, mati. Bagaimana Elisa berdoa dan anaknya sembuh sambil bercerita wanita itu datang. Karena dia mau bicara haknya 7 tahun pergi ke Palestina dan hak-haknya atas tanah rumah itu tidak diberikan ladang-ladang. Dan raja itu berkata, semua yang dia punya selama dia pergi ke negeri Palestina 7 tahun itu kasih kembali apa? Dia punya pohon-pohon zaitun, dia punya pohon-pohon ara, dia punya ladang-ladang gandum, kasih kembali, tidak boleh kurang sedikit pun. Itu akan berlaku tuh saudara. Akan dikembalikan, akan dikembalikan, akan dikembalikan,
akan dikembalikan. Karena Tuhan Allahmu yang kau sembah, yang kau puja, yang kau layani, akan melakukannya bagi Anda, akan melakukannya bagimu, akan melakukannya secepat mungkin. Dia akan kembalikan. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, mengapa kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita? Karena pertama, kita ciptaan baru. Karena sudah ciptaan baru, tidak boleh bawa lagi kehidupan yang lama. Yang kedua, karena Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Semua katakan sesuatu yang baru. Ya. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Iya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Wow, luar biasa bukan? Bapak Ibu Saudara, surat Yesaya ini sebenarnya ditujukan kepada umat Israel yang sedang menjalani masa pembuangannya di Babel. Masa ini merupakan masa yang suram yang pernah mereka alami. Pada masa itu mereka telah kehilangan segala-galanya. Bahkan mereka berpikir itulah akhir hidup mereka. Saudara mungkin kadang-kadang berpikir, aduh beta sudah hilang semua. Mungkinkah akhir hidupku? Mungkinkah selesai bisnisku ini atau pekerjaanku? Tidak, saudara. Itu juga dialami orang Israel. Ini mungkin akhir daripada semua kehidupan kita. Pada masa itu mereka telah kehilangan semuanya. Mereka berpikir inilah akhir hidup mereka. Mereka begitu rindu akan rumah kelahiran mereka. Dan masa-masa hidup dalam kelimpahan yang pernah mereka nikmati di masa lalu. Saudara, bukankah kita juga alami yang sama? Ketika persoalan datang, masalah datang, kita sudah kecewa putus asa, lalu kita mulai pikir kelimpahan di masa lalu. Aduh, dulu ketemu punya uang banyak, tapi sekarang menderita sekali. Sepertinya ikut Tuhan, tapi kok pemulihan keuangan ini belum. Siapa bilang itu Anda saja, tapi Tuhan belum selesai dengan Anda. Belum selesai. Itu yang orang Israel lihat. Kau hidup pembuangan menderita. Kau Tuhan saya dengar kau doa. Kau Tuhan saya lihat kau. Kau Tuhan saya mengerti kalau kau susah. Atau mungkin ini nasib kata orang untuk hidup dalam kemiskinan. Tidak. Tuhan angkat kita kemiskinan untuk berkati kita. Tidak, saudara. Saudara tidak hidup miskin. Tidak dulu boleh. Tidak. Mereka begitu rindu akan tanah kelahiran mereka. Mereka begitu rindu, saudara. Masa-masa hidup dalam kelimpahan di tanah Israel. Mereka punya semua, kebun-kebun. Pohon zaitun, pohon ara. Mereka punya ladang-ladang gandum yang banyak. Nah di Babel, di tempat penderitaan itu, pembuangan itu, mereka ingat Tuhan. Mereka ingat kelimpahan itu. Tapi saya mau katakan bagi Bapak Ibu Saudara, nubuatan ini yang tadi kita baca Yesaya 43 ayat 19. Nubuatan ini menyatakan bahwa karena kasih Tuhan untuk umatnya, maka ia akan lakukan, yaitu ia akan melakukan bagi mereka. Ia akan melepaskan mereka dari pembuangan. Sepertinya mereka berpikir ini akhir hidup di tanah pembuangan. Tapi Tuhan bilang tidak, kamu tidak selesai di sini. Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan mau melepaskan mereka. Tuhan mau memberikan mereka kehidupan yang baru. Saudara, saya mau katakan sekali lagi dari mimbar ini, Tuhan mengasihi kita. Tuhan sayang saudara dan saya. Betul, kita semua punya persoalan. Tapi Bapa yang baik itu selalu perhatikan kita. Selalu sayang kita. Dan ada waktu yang tepat untuk Dia tolong kita. Segala sesuatu kita harus tunggu waktu Tuhan. Bukan waktu kita. Karena kita bilang Tuhan sekarang juga kalau Tuhan saya tolong beta mati. Siapa bilang tidak? Tuhan tolong saudara itu tepat pada waktunya. Jadi nubuatan ini sekaligus memberikan penghiburan kepada umat Israel. Untuk tidak putus asa dan tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan kelepasan kepada mereka. Juga bagi saudara yang ada di pagi hari ini. Yang mungkin mengalami masa kesulitan. Yang mungkin mengalami masa-masa sulit selama tahun 2020. Anda begitu banyak mencucurkan air mata. Dan mungkin Anda berpikir, Tuhan sampai kapan semua berlalu? Sampai kapan masalah rumah tangga selesai? Sampai kapan Tuhan bisnis saya demikian? Sampai kapan Tuhan kami hidup dalam kondisi ini? Semua katakan Tuhan mengasihi saudara. Tuhan peduli dengan saudara. Tuhan berkata kepada umat Israel, aku akan melepaskan kamu dari pembuangan ini. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat dulu kamu hidup dalam kelimpahan. Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka.
Tuhan mereka tidak putus asa. Dan Tuhan memberikan kelepasan kepada mereka. Tuhan yang sama untuk saudara. Tuhan kasih penghiburan bagi saudara pagi ini supaya jangan putus asa. Memang secara manusia saudara putus asa. Saudara hilang harapan. Sepertinya saudara berkata, Tuhan mungkin nasib saya sampai di sini. Saya tidak bisa buat apa-apa. Tapi saya mau katakan tidak. Tidak seperti itu. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan berjanji hendak memberi sesuatu yang baru. Ayat 19 tadi berkata, Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Tuhan mau bilang buat kita, lihat. Saudara lihat mana mama? Mama mau lihat apa? Yang kau lihat ini penderitaan. Yang kau lihat kesusahan. Yang kau lihat cuma ini. Tidak. Tuhan bilang hari ini untuk jemaat dari hidup Ambon. Lihat. Aku hendak membuat sesuatu yang baru untukmu. Karena kamu mengasihi aku, kamu mencari aku, kamu melayani aku. Maka aku akan membuat sesuatu yang baru untukmu. Aku tidak biarkan kamu putus asa dan meratapi nasibmu. Menatapi penderitaan yang kau alami. Hari ini aku berikan kamu penghiburan. Hari ini aku memberikan janji supaya kamu kuat. Sesuatu yang baru artinya bukan hal yang biasa, saudara. Tuhan mau bilang, aku memberikan kamu sesuatu yang baru. Itu bukan sesuatu yang baru biasa-biasa, tidak. Tuhan memberikan bagi saudara sesuatu yang baru, yang menakjubkan. Dan saudara bilang, wah, apa kita bermimpi? Tapi itu betul Tuhan. Mobil baru sudah di muka rumah. Uangku sudah diisi, sudah ditransfer. Wow, Tuhan. Uangku yang hilang sudah dikembalikan semuanya. Tuhan mau bilang, aku memberikan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu bukan biasa. Tidak. Tetapi sesuatu yang baru yang engkau akan takjub. Yang membuat engkau kaget. Yang membuat engkau terpesona. Yang membuat engkau berkata, Tuhan, apakah ini saya mimpi? Sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang dahsyat dan ajaib. Tuhan akan lakukan bagi saudara. Jemaat dari hidup aku. Bukan sesuatu yang biasa. Tahun 2021, sekalipun ada banyak hal yang harus kita lalui. Tapi saya mau bilang, Tuhan akan melakukan hal-hal dahsyat. Hal-hal yang menakjubkan. Hal-hal luar biasa. Hal-hal ajaib bagi saudara. Dalam rumah tangga, bisnis, pekerjaan, usaha. Dalam hal apa saya kau kerjakan. Dalam usaha-usaha peternakanmu. Tuhan, pertanianmu, dusun, kebun, pohon-pohonmu. Semua akan diberkati secara ajaib. Tuhan bilang ini dahsyat. Tidak seperti biasanya. Kamu punya kandungan peternak, kandang-kandang cuma mungkin 2-3. Tahun ini aku akan buat dahsyat. Kamu akan cari tempat baru untuk buat peternakan yang baru. Dalam nama Yesus itu terjadi. Karena kau tahu melayani Tuhan. Kau tahu melayani Tuhan. Amin, saudara. Tuhan akan buka bisnis-bisnis baru bagi engkau. Usaha-usaha baru bagi engkau. Mungkin tadinya saudara berkata, wah cuma online, cuma biasa. Tapi saya mau katakan, Tuhan akan buat dahsyat. Sampai engkau akan berkata, kenapa orang berbisnis? Tapi mereka biasa, tapi saya lebih. Karena Tuhan melakukannya. Amin. Tuhan mengasihimu. Tuhan akan buat hal-hal luar biasa dalam rumah tanggamu. Yang kau butuhkan mungkin kulkas. Yang kau butuhkan mungkin kulkas. Yang kau butuhkan mungkin mesin cuci atau sofa. Yang kau butuhkan apa yang kau butuhkan di rumah. Saya mau katakan, nanti Anda kaget dan terkejut. Kenapa sih orang pikul televisi di beta rumah? Kenapa sih orang buka pikul ini kulkas, bawa di beta rumah? Jadi rumah-rumah baru siap. Jadi Tuhan akan buat sesuatu yang dahsyat. Anda di tempat-tempat pekerjaan, di bank Anda bekerja. Di kantor negeri, kantor swasta, saya mau katakan tahun ini Tuhan buat engkau terkagum-kagum. Dan engkau akan berkata, wow Tuhan, saya tidak pikirkan tapi ini terjadi. Wow Tuhan dahsyat. Saudara akan terima itu. Pasti saudara. Saudara bisa bayangkan di padang gurun yang syarat dengan pasir. Di mana orang-orang berjalan di atasnya membutuhkan waktu yang lama untuk melintasinya. Saudara, orang banyak di padang pasir walaupun unta tapi itu butuh waktu lama. Karena kan pasir. Berjalan, yang maaf ya saya belum pernah ke Israel ya. Tapi saya lihat itu. Kan, kalau unta jalan kan dia punya kaki harus ke dalam pasir. Itu baru naik, itu lama perjalanannya.
Tapi saudara bayangkan padang gurun ganas itu, padang gurun yang syarat dengan pasir, di mana orang-orang berjalan di atasnya butuh waktu yang lama untuk melintasinya. Namun Tuhan sanggup untuk membuat jalan raya di atasnya. Saudara, hebat kesentuhan itu. Bilang hebat, tapi kalau ada masalah di rumah nangis. Ragu tentang Tuhan. Maka Tuhan menangis sampai sesuka habis sekali. Menangis dulu sampai sesuka hosa baru kita kasih berkat parusi. Dia maunya sampai susah kuat-kuat lagi. Begitu. Bayangkan saudara yang kekasih dalam Tuhan. Di padang belantara yang kering dan tandus, Tuhan sanggup membuat sungai-sungai mengalir di atasnya. Sehingga binatang-binatang bersukaria. Saya bisa bayangkan ke saya. Jangan kita bayangkan sendiri. Jangan bayangkan kue yang ada di rumah yang sisa-sisa Natal. Jangan bayangkan akan. Saudara bayangkan bahwa itu padang gurun. Lalu Tuhan bikin jalan di atas. Padang gurun pasir tuh. Lalu padang belantara yang kering tandus. Lalu air-air keluar dari akang. Lalu kalau padang gurun tandus. Itu kan tidak mungkin ada air saudara. Tapi Tuhan kasih keluar air. Saudara coba duduk pikir akang. Ajaib kasih. Ajaib kasih. Itu yang Tuhan akan lakukan buat saudara. Itu saudara. Inilah pesan Tuhan bagi saudara di pagi hari ini. Ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang luar biasa dahsyat. Ajaib dan heran. Yang Tuhan sedang lakukan bagi saudara yang percaya kepadanya. Sesuatu yang baru itu sedang tumbuh. Seperti pepohonan kecil yang mulai tumbuh ke atas permukaan tanah di tengah-tengah bebatuan yang keras. Demikianlah Tuhan sedang melakukannya bagi kita. Jadi saudara ingat pesan Tuhan bagi saudara pagi hari ini. Sesuatu yang baru Tuhan lagi tumbuhkan. Sesuatu itu ajaib, sesuatu itu dahsyat, sesuatu itu luar biasa. Mungkin kau naik jabatan, mungkin kau naik promosi, mungkin kamu dapat proyek baru, mungkin kamu dapat bukan satu proyek ya, ada beberapa proyek yang kau dapatkan. Kandang-kandang ternakmu itu akan banyak, kamu akan cari tempat baru untuk buka peternakan lagi. Kamu punya itu, usaha-usaha itu akan maju dengan pesat. Itu sementara Tuhan tumbuhkan sekarang. Tuhan lagi tumbuhkan untuk saudara, semata di kamu. Sesuatu yang saudara tidak pernah pikirkan. Kok bisa sehebat ini Tuhan? Yang beta minta cuma ini. Tapi kok Tuhan kasih. Jauh melampaui yang beta pikirkan dan beta doakan. Itu lagi tumbuh saudara. Di tengah-tengah tantangan masalah. Virus corona. Tapi di tengah-tengah kondisi ini. Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu untuk Anda. Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar untuk Anda. Tuhan menyiapkan berkat-berkat kejutan membuat Anda terkejut. Mungkin secara kasat mata belum terlihat jelas. Namun Tuhan mau kita mulai memperhatikannya dengan saksama. Dari sesuatu kecil itulah Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar dan luar biasa dahsyat. Saudara punya yang kecil ini, nanti Tuhan bikin akan lebih besar. Amin. Mungkin saudara punya keuangan selama ini pas-pas. Tapi saudara semua bilang Tuhan akan lipat gandakan. Dan kamu akan kaget kok begitu banyak uang di dompet saya. Kok begitu banyak uang di rekening saya. Dari mana semua itu? Tuhan yang menumbuhkannya. Tuhan yang menaruhnya bagi Anda. Amin saudara. Dari yang kecil itulah saudara akan melihat tumbuh hal-hal besar. Saudara punya apa yang ada di rumah, itu yang nanti Tuhan tumbuhkan. Saudara punya apa yang ada di dompet, sedikit uang, itu nanti pelipat gandaan ada di sana. Saudara punya uang-uang yang terkuras keluar dari saudara punya rekening dan saudara bilang, wow, uang saya betul keluar di mana? Saudara bilang, yang sisa itu tuh, yang sisa yang ada tuh, Tuhan Allahmu hari ini akan kasih masuk itu uang-uang di rekening saudara. Uang-uang itu akan mengalir. Uang-uang itu akan mengalir saudara. Akan mengalir. Akan mengalir. Kalau kau percaya, itu akan terjadi. Kau akan melihat, oh Tuhan, tahun 2020 saya tidak punya pekerjaan. Tapi yang belum dapat
pekerjaan, Tuhan lagi melakukan sesuatu. Kamu akan bangkit dan kamu akan tinggalkan pekerjaan lamamu dan kamu akan datang ke pekerjaan baru yang Tuhan sudah taruh khusus buat engkau yang mengasihi dan menghormati Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang kecewa dengan Tuhan karena mereka merasa Tuhan tidak melakukan sesuatu dengan doa-doa mereka. Orang di gereja ini juga berkata, Mama saya sudah banyak berdoa, tapi doa saya kok tidak dijawab. Saya tidak melihat sesuatu. Lalu banyak orang juga kecewa dan tinggalkan Tuhan. Tapi saya mau katakan bagi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya bukan Tuhan tidak melakukan sesuatu, tapi masalahnya adalah karena Anda tidak mengetahuinya. Anda tidak mengetahui kalau Tuhan lagi lakukan sesuatu karena Anda sudah kecewa. Saudara, kalau Anda kecewa, Anda tidak bisa melihat yang Tuhan lagi taruh yang kecil itu untuk jadi besar. Kalau Anda stres, tertekan, kecewa dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah buat begini, tapi mengapa terjadi? Saudara tidak akan pernah melihat benih yang tadi kecil itu yang akan Tuhan lipat gandakan untuk menjadi hal besar. Jadi hari ini bagi Anda yang kecewa, saya mau katakan, bukan Tuhan tidak melakukan seperti yang Anda doakan. Tapi masalahnya Anda tidak mengetahui. Karena Anda tidak memperhatikan bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa atas doa-doamu. Ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan dan berdoa dan bersabaat, saya mau katakan Tuhan dengar doamu. Firman Allah berkata doa orang benar besar kuasanya. Apabila doa orang sepakat itu dia minta apa saja Tuhan memberikan. Kalau kau bersepakat dengan suami mendoakan sesuatu, saya mau bilang bukan Tuhan tidak jawab. Mungkin 1 tahun kemarin kau tunggu belum Tuhan. Tapi saya mau katakan tahun ini apa yang kau dan suamimu doakan, Tuhan akan jawab semuanya. Jadi bukan Tuhan tidak menjawab. Tuhan itu Bapa yang baik. Tuhan sudah melakukan sesuatu yang dahsyat. Sesuatu yang luar biasa atas doa-doamu. Tapi kau belum melihat karena kau kecewa. Jadi sebentar hapuskan kekecewaan dari hati, tolak dia pergi stres, tertekan, pergi. Karena kalau stres, tertekan, kecewa dengan Tuhan, sudah tidak bisa melihat benih yang lagi tumbuh. Sebenarnya Tuhan sudah lakukan, cuma Anda tidak fokus. Anda fokus cuma duduk menangis. Lalu sudah duduk menangis, lalu mulai menari, menyanyi. Ingat dalam susah. Lalu kalau yang tumbuh tuh ada baru, yang tumbuh sedikit tuh kalau dia bisa suara, dia bilang, beta suara nih. Saya pun jawaban doa beta nih. Ini beta nih. 10 juta, 20 juta. 1 M nih. Saya lihat beta nih. Menangis ingat dalam susah terus. Saya harap di sini tidak menyanyi ingat dalam susah ya. Amin. Atau di gunung dan di lembah. Lalu mulai duduk menangis. Kandang kambing domba tidak menghasilkan. Siapa bilang? Dombamu, peternakanmu. Yang ada di rumahmu, yang dibawa sempurna di bawah itu. Sadarlah jemaat hidup Ambon. Perhatikanlah Tuhan sedang menemukan sesuatu yang luar biasa. Berhenti dari tangisi dan kecewa dengan Tuhan. Sesuatu yang luar biasa Tuhan sedang munculkan. Sesuatu yang dahsyat akan Tuhan buat dalam hidupmu, dalam keluargamu, rumah tanggamu. Tuhan akan buat luar biasa dalam pekerjaanmu. Entah engkau berbisnis apa saja. Dalam karirmu, usahamu, masa depanmu. Tuhan akan buat sesuatu yang luar biasa. Perhatikanlah. Perhatikan baik-baik. Tuhan akan buat itu untuk engkau. Amin. Sadar sudah. Jangan kecewa lagi, jangan stres, jangan tertekan. Jangan menangis terlalu lama. Perhatikanlah, Tuhan lagi buat itu sekarang. Kalau kau duduk menangis terus, kamu tidak bisa melihatnya. Nanti orang lain ambil akang. Semua bilang, saudara coba buka mata lah, dengar beta bilang baik-baik. Tuhan lagi buat sesuatu untuk engkau. Tuhan lagi buat sesuatu dalam rumah tanggamu. Tuhan lagi buat sesuatu untuk bisnismu. Tuhan lagi buat sesuatu untuk tempat pekerjaanmu. Tuhan lagi buat itu untuk engkau. Amin. Arahkan pandanganmu kepada hal-hal besar yang dari Tuhan. Fokus sama Tuhan. Fokus ke depan. Lupakan di belakang. Amin. Semua katakan lupakan di belakang. Lalu kita deklarasikan, hari ini saya terima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. 1, 2, 3, hari ini saya terima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Dan semua yang percaya katakan amin.